Di video yang kedua ini, pembahasannya akan saya bagi menjadi 4 kategori ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah angka-angka yang berada di basis desimal menjadi angka-angka yang berada di basis non-desimal. Untuk basis non-desimal di sini ada banyak ya macamnya, seperti basis 2, basis 3, basis 4, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini saya punya angka 1015. Karena 1015 di sini tidak ada indeksnya, sebagaimana keterangan pada video sebelumnya, berarti 1015 di sini dapat kita asumsikan dia berada di basis 10. Nah, berikutnya adalah perintah dari soalnya. Kita disuruh untuk menuliskan angka 1015 ini ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 2. Bagaimana caranya? Yang harus kita lakukan adalah kita membagi 1015 dengan 2 dengan menggunakan algoritma pembagian. Pertama kita bagi ya 1015 dengan 2, kita memperoleh hasil pembagiannya 507, kemudian sisa pembagiannya 1. Selanjutnya kita bagi lagi 507. 507 kita bagi dengan 2, kita memperoleh hasil di sini 253, kemudian sisanya adalah 1. Kita lakukan selanjutnya ya, 253, kita bagi dengan 2, kita memperoleh 126, sisa 1. 126, kita bagi lagi dengan 2, hasil pembagiannya adalah 63, sisanya di sini 0. Kemudian 63 kita bagi dengan 2, hasil pembagiannya adalah 31, sisanya di sini 1. 31 kita bagi lagi dengan 2, di sini hasil pembagiannya 15, kemudian sisanya 1. 15 kita bagi lagi dengan 2, di sini kita memperoleh hasil pembagiannya itu 7, kemudian sisanya 1. 7 kita bagi lagi dengan 2, hasil pembagiannya 3, sisanya 1. Kemudian 3 kita bagi dengan 2 ya, di sini hasil pembagiannya itu 1, sisanya adalah 1. Nah, terakhir 1 di sini kita nyatakan sebagai bentuk 2 dikalikan dengan 0 ditambah dengan 1. Di sini kita sudah memperoleh angka 0 ya, maka algoritma pembagiannya berhenti sampai di sini. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya selanjutnya? Kita tinjau bagian angka yang menjadi sisa. Jadi di sini ada 1, 1, 1, 0, kemudian ada 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, inilah nanti yang akan mewakili angka-angka di basis binernya, seperti itu, di basis 2-nya. Cara menuliskannya adalah kita tuliskan mulai dari yang bawah ke yang atas secara berurutan. Jadi dalam hal ini kita tuliskan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, kemudian 1, 1, 1. Jangan lupa nanti di bagian paling belakang sendiri diberikan indeks 2. Nah, seperti ini ya penulisannya. Jadi 1015 yang ada di dalam basis desimal itu sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 yang ada di dalam basis 2. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua di sini kita punya 1015 lagi ya. 1015, kemudian 1015 ini kita tahu dia ada di basis desimal atau di basis 10. Nah, 1015 ini kemudian kita akan nyatakan dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 6. Caranya seperti yang tadi ya, kita menggunakan algoritma pembagian, kita akan bagi 1015 ini dengan 6. Oke, untuk yang pertama, 1015 ketika kita bagi dengan 6, maka kita akan memperoleh hasil pembagiannya 169, kemudian sisanya adalah 1. Kita lakukan lagi pembagian dengan 6 lagi ya. Di sini 169 kita bagi dengan 6, kita peroleh hasil pembagiannya 29, kemudian sisanya 1. Kita lanjutkan. 28 di sini kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 4, kemudian sisanya 4. Selanjutnya 4 di sini dapat kita nyatakan sebagai 6 dikalikan dengan 0 kemudian dijumlahkan dengan 4. Di sini kita sudah memperoleh angka 0 ya, maka algoritma pembagiannya berhenti sampai di sini.
Cara selanjutnya adalah kita tinjau bagian-bagian sisa. Di sini ada 1, 1, 4, 4. Kemudian untuk merepresentasikan 1015 di dalam basis 6, kita akan menuliskan angka-angka yang menjadi sisa ini. Kita urut mulai dari urutan paling bawah ke urutan yang paling atas. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasil seperti ini. Jadi 1015 itu sama dengan 4411 di basis 6. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga kita punya angka 1015. 1015 ini akan kita tuliskan menjadi bilangan yang ada di basis 16. Caranya sama saja. Jadi kita gunakan algoritma pembagian, kita bagi nanti 1015 dengan 16. Di langkah yang pertama ini, 1015 ketika kita bagi dengan 16, kita akan memperoleh hasil pembagiannya 63, kemudian sisanya 7. Selanjutnya, 63 kita bagi lagi dengan 16, kita memperoleh hasil pembagiannya 3, sisanya 15. Kemudian 3 dapat kita nyatakan sebagai 16 dikalikan dengan 0 dijumlahkan dengan 3. Nah, di sini kita sudah memperoleh angka 0. Berarti algoritma pembagiannya berhenti sampai di sini. Kemudian kita tinjau ya bagian sisanya. Di sini ada 3, ada 15, ada 7. Kita urutkan mulai dari urutan paling bawah ke urutan yang paling atas. Berarti nanti ada 3, 15, 7 gitu ya. Kemudian teman-teman tahu bahwasanya 15 di dalam basis 16 itu dinyatakan dengan huruf F. Sehingga nanti kita akan memperoleh hasil 1015 itu sama dengan 3F7 di basis 16. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah bilangan yang ada di dalam basis non-desimal menjadi bilangan yang ada di dalam basis desimal. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kita punya bilangannya berbentuk 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 di basis 2. Ya. Kemudian tugas kita adalah mengubah bilangan ini menjadi bilangan yang ada di dalam basis desimal. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengalihkan angka-angka 1 dan 0 ini dengan hasil perpangkatan dari 2. Seperti itu. Tetapi harus urut ya. Kita mulai dari elemen yang berada di sisi paling kanan akan kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Jadi 1 di sini akan kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Kemudian 1 yang ada di sebelahnya ya secara berurutan akan kita kalikan dengan 2 pangkat 1. 1 di sini kita kalikan dengan 2 pangkat 2. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Kemudian seterusnya ya. Seterusnya sampai nanti 1 yang terakhir di sini akan kita kalikan dengan 2 pangkat 9. Bisa teman-teman lihat ya, dihitung dari sini. Kalau misalkan kita punya bilangan ini ada 10 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 1 yang berada di paling kiri itu akan kita kalikan dengan 2 pangkat 9. Sedemikian sehingga nanti 1 yang berada di sebelah kanan akan kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Seperti itu. Oke, kita hitung satu persatu ya. Di sini ada 1 dikalikan dengan 2 pangkat 9, kita akan memperoleh hasil 512. Kemudian di sini ada 1 dikalikan dengan 2 pangkat 8, hasilnya adalah 256. Teman-teman lanjutkan sendiri ya, di sini ada 2 pangkat 7, hasilnya 128. Sampai nanti di bagian paling akhir, di sini ada 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian kalau teman-teman hitung ya, di sini 512 ditambah 256 ditambah 128 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 1, hasilnya adalah 1015. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya 111110111 yang ada di dalam basis 2 nilainya sama dengan 1015 yang ada di basis
10 atau di basis desimal. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita punya bilangannya adalah 4411 dan posisinya berada di basis 6. Kemudian di dalam soalnya kita disuruh untuk merepresentasikan 4411 di basis 6 ini ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis desimal. Caranya sama seperti tadi ya. Kalau pada soal yang pertama kita kalikan dengan perpangkatan dari 2, karena di sini asalnya adalah basis 6, maka nanti bilangan-bilangan 4 dan 1 di sini akan kita kalikan dengan perpangkatan dari 6. Kita mulai dari 1 yang berada di posisi paling kanan, akan kita kalikan dengan 6 pangkat 0. Kemudian 1 di sampingnya akan kita kalikan dengan 6 pangkat 1. Kemudian angka 4 di sini akan kita kalikan dengan 6 pangkat 2, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, 4 di sini akan kita kalikan dengan 6 pangkat 3. Kemudian kalau misalkan teman-teman tidak mau memulai dari sebelah kanan gitu ya, maunya memulai dari sebelah kiri, sama seperti tadi teman-teman tinggal menghitung jumlah digitnya. Di sini teman-teman tahu jumlah digitnya ada 4, maka 4 yang berada di posisi paling kiri harus dikalikan dengan 6 pangkat 3. Sedemikian sehingga nanti angka 1 yang berada di posisi paling kanan harus dikalikan dengan 6 pangkat 0. Selanjutnya, hasil perkalian tersebut kita jumlahkan gitu ya. Di sini kita hitung 4 dikalikan dengan 6 pangkat 3 hasilnya adalah 864. Kemudian dijumlahkan dengan 4 dikalikan 6 pangkat 2, di sini hasilnya adalah 144. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 1 dikalikan dengan 6 pangkat 1, hasilnya adalah 6. Dan yang terakhir dijumlahkan lagi dengan 1 dikalikan dengan 6 pangkat 0. Di sini hasilnya 1. Nah, ketika 864 kita jumlahkan dengan 144, dijumlahkan lagi dengan 6, dijumlahkan lagi dengan 1, hasilnya adalah 1015. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya 4411 yang ada di dalam basis 6 nilainya sama dengan 1015 yang ada di dalam basis 10 atau basis desimal. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Di sini kita punya bilangannya 3F7 di basis 16. Tugas kita adalah merubah 3F7 di basis 16 ini ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis desimal. Caranya sama, jadi nanti kita kalikan 3F dan 7 di sini dengan perpangkatan dari 16. Kita mulai dari 7 ya, 7 di sini kita kalikan dengan 16 pangkat 0, kemudian F di sini kan sama dengan 15 ya. 15 akan kita kalikan dengan 16 pangkat 1, kemudian 3 di sini akan kita kalikan dengan 16 pangkat 2. Berikutnya kita hitung ya. 3 dikalikan dengan 16 pangkat 2, kita akan memperoleh hasil 768. Kemudian 15 dikalikan dengan 16 pangkat 1, kita akan memperoleh hasil 240. Dan yang terakhir, 7 dikalikan dengan 16 pangkat 0, di sini kita akan memperoleh hasil 7. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. Nah, ketika 768 kita jumlahkan dengan 240, kemudian dijumlahkan lagi dengan 7, kita akan memperoleh hasil 1015. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya 3F7 yang berada di basis 16 nilainya sama dengan 1015 yang ada di dalam basis 10 atau basis desimal. Semoga bisa dipahami ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang ketiga, di mana penjelasan yang ketiga di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengubah bilangan-bilangan yang ada di dalam basis biner menjadi bilangan-bilangan yang ada di dalam basis perpangkatan dari 2. Nah, basis perpangkatan dari 2 yang saya maksudkan di sini ada basis kuarter. Basis kuarter ini merupakan basis 4 ya, dan 4 itu kita peroleh dari 2 pangkat 2. Kemudian ada basis oktal. Basis oktal ini nama lainnya adalah basis 8 atau 2 pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah basis heksadesimal. Basis heksadesimal di sini nama lainnya adalah basis 16. Nah, 16 itu merupakan 2 pangkat
4. Basis biner, basis kuarter, basis oktal, dan basis heksadesimal, 4 basis ini merupakan basis-basis yang biasanya digunakan di dalam ilmu komputer. Oke, sebelum kita masuk ke contoh yang pertama, silakan teman-teman perhatikan tabel konversi berikut. Jadi di sini saya membuat 5 macam kolom ya. Yang pertama adalah saya buat basis 10. Jadi angka-angka yang ada di dalam kolom pertama ini merupakan angka-angka yang ada di dalam basis 10. Basis yang biasa kita gunakan. Nah, kemudian hasil konversinya saya nyatakan di dalam kolom-kolom selanjutnya. Di sini ada basis 2, kemudian ada basis 4, ada basis 8, dan ada basis 16. Sebagai contoh ya, misalkan saya punya angka 10 yang berada di basis desimal. Ketika dia dikonversi ke dalam basis biner atau basis 2, bentuknya akan berubah menjadi 1010. Kemudian ketika 10 ini kita konversikan ke basis 4, maka dia akan berubah bentuknya menjadi 22. Begitu juga selanjutnya ya. Jadi ketika 10 kita konversikan ke dalam bentuk basis 8, maka dia akan berubah bentuknya menjadi 12. Dan yang terakhir ketika 10 ini kita konversikan menjadi basis 16, bentuknya akan berubah menjadi huruf A seperti ini. Dan seterusnya bisa teman-teman lanjutkan sendiri ya. Di sini saya batasi cuma sampai 16. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kita diberikan sebuah bilangan yang ada di dalam basis 2 ya. Bilangannya adalah 1111110111. Nah, kemudian tugas kita adalah mengubah bilangan yang ada di dalam basis 2 ini menjadi bilangan yang ada di dalam basis 4. Nah, karena 4 itu merupakan hasil perpangkatan dari 2 gitu ya, maka caranya cukup mudah. Seperti itu. Jadi, pertama kita hitung dulu berapa digit dari bilangan yang ada di dalam basis 2. Di sini ada 10 kan ya? Ada 10. Berikutnya kita kelompokkan menjadi 2 pasang. Mohon maaf, menjadi sepasang-sepasang. Seperti itu. Kita mulai dari arah sebelah kanan dulu. Jadi di sini ya kita kelompokkan. Yang pertama adalah kelompok 11, kemudian kelompok 01, kelompok 11, 11, dan 11. Nah, selanjutnya setelah terbagi menjadi 5 kelompok seperti ini, kita lihat ya, kita bandingkan 11 yang ada di dalam basis 2 ketika dibawa menjadi basis 4 dia berubah menjadi apa? Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini juga seperti itu. 01 yang ada di dalam basis 2 ketika dia dibawa menjadi basis 4 dia akan berubah bentuknya seperti apa? Nah, kita bisa melihatnya melalui tabel konversi yang kita punya tadi. Kita lihat ya. Jadi kita butuh angka 11 dan 01 yang ada di dalam basis 2. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita punya angka 11 ya di basis 2 dan ternyata ketika dia dikonversi menjadi basis 4 dia akan berubah menjadi angka 3, teman-teman. Kemudian kita cari angka 01. Ternyata 01 tidak ada gitu ya. Nah, jangan panik dulu. 01 itu artinya sama saja dengan 1. Jadi 0 yang ada di posisi paling kiri ya, ketika dia tidak diawali dengan huruf 1 lagi seperti itu, maka 0-nya bisa diabaikan. Jadi 01 itu sama artinya dengan 1. Begitu ya teman-teman. Nah, 1 di dalam basis 2 ketika dia dikonversikan menjadi basis 4 maka dia akan tetap menjadi 1 seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal mengubah saja ya. Jadi di sini ada 11 kita ubah menjadi 3. Kemudian di sini ada 01 kita ubah menjadi 1. Di sini ada 11, 11, 11 kita ubah menjadi 3, 3, 3. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya 1111110111 yang ada di dalam basis 2 nilainya akan sama dengan 33313 yang ada di dalam basis 4. Nah, misalkan teman-teman nih ragu ya, apakah hasil perhitungan saya benar, maka teman-teman tinggal mengkonversi saja kedua basis ini ke dalam bentuk basis desimal.
Tadi kita sudah ini ya, sudah mengkonversi bentuk 1111110111 dari bentuk biner ke bentuk desimal, dan tadi kita memperoleh hasilnya adalah 1015. Sekarang kita tinggal memeriksa apakah 33313 yang ada di dalam basis 4 ketika dikonversi menjadi bilangan yang ada di basis desimal nilainya juga 1015. Sekarang kita coba ya. Di sini ada 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 3 yang ada di posisi paling kiri kita kalikan dengan 4 pangkat 4, seperti itu. Kemudian 3 di sebelahnya kita kalikan dengan 4 pangkat 3. 3 di sebelahnya lagi kita kalikan dengan 4 pangkat 2. Untuk 1 di sini kita kalikan dengan 4 pangkat 1. Dan 3 yang terakhir kita kalikan dengan 4 pangkat 0. Selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Jadi 3 dikalikan dengan 4 pangkat 4, di sini kita akan memperoleh hasil 768. Kemudian untuk 3 dikalikan dengan 4 pangkat 3, kita memperoleh hasil 192. Kemudian untuk 3 dikalikan dengan 4 pangkat 2, kita memperoleh 48. Untuk 1 dikalikan dengan 4 pangkat 1, kita memperoleh angka 4. Dan yang terakhir di sini ada 3 dikalikan dengan 4 pangkat 0, kita memperoleh angka 3. Selanjutnya hasil dari perkalian antara 3 dan 1 dengan perpangkatan dari 4 ini kita jumlahkan. Dan ketika semuanya dijumlahkan kita memperoleh hasil 1015. Berarti perhitungan kita sudah benar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini kita diberikan bilangan yang sama ya. Jadi ada 1111110111 yang ada di dalam basis 2. Kemudian kita disuruh untuk mengubah bilangan tersebut ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 8. Kita tahu bahwasanya 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, seperti itu. Nah, untuk mempermudah proses konversi ini, kita perlu mengelompokkan gitu ya angka-angka 1 dan 0 yang ada di dalam basis 2 ini ke dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 3 macam digit gitu. 3 digit maksud saya seperti itu. Dan untuk pembagiannya jangan sampai kebalik ya, jangan dimulai dari kiri tapi kita mulai dari kanan, teman-teman. Di sini kita kelompokkan 3 sehingga kita akan memperoleh di sini ya, kelompok yang pertama ada 111, kemudian kelompok yang kedua ada 110, kelompok yang ketiga ada 111, dan kelompok yang terakhir di sini ada angka 1. Berikutnya sebagaimana yang tadi kita lihat ya, di dalam tabel konversi, angka 111 yang ada di dalam basis 2, ketika dikonversi ke dalam basis 8, dia akan menjadi angka apa gitu, bentuknya seperti apa. Kemudian begitu juga dengan 110 dan 1. Kita langsung lihat di tabel konversinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat angka 111 yang ada di dalam basis 2, ketika kita konversi ke dalam bentuk basis 8, maka kita akan memperoleh bentuknya adalah angka 7 seperti ini. Kemudian untuk 110 yang ada di dalam basis 2, ketika kita konversi menjadi bentuk bilangan yang ada di dalam basis 8, dia akan berubah menjadi angka 6. Kemudian yang terakhir tadi ya, ada angka 1 di dalam basis 2, ketika kita konversi ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 8, maka bentuknya tetap menjadi angka 1 seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah ya, tadi kelompok-kelompok yang 3 digit tadi sesuai dengan angka yang relevan di dalam basis 8-nya. Oke, di sini untuk angka 111 kita ubah menjadi angka 7. Kemudian di sini ada 110 kita ubah menjadi angka 6. Kemudian 111 kita ubah menjadi angka 7. Dan yang terakhir angka 1 kita ubah lagi menjadi angka 1. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya 1111110111 yang ada di dalam basis 2 nilainya akan sama saja dengan 1767 yang ada di dalam basis 8. Misalkan teman-teman masih ragu-ragu tentang hasil dari konversi ini, teman-teman bisa mengkonversi lagi ya dua basis ini ke dalam bentuk basis desimal. Apakah nanti hasilnya sama? Seperti itu. Untuk yang di ruas sebelah kiri,
sudah pernah kita konversi ya. Hasilnya di sini adalah 1015 di basis desimal. Berarti kita tinggal memeriksa yang ada di ruas sebelah kanan. 1767 yang ada di dalam basis 8 kita ubah menjadi bilangan yang ada di dalam basis desimal. Karena di sini cuma ada 4 digit, maka untuk 1 yang pertama yang ada di sebelah paling kiri kita kalikan dengan 8 pangkat 3. Kemudian 7 di sini kita kalikan dengan 8 pangkat 2. 6 kita kalikan dengan 8 pangkat 1. Dan 7 kita kalikan dengan 8 pangkat 0. Kemudian bisa teman-teman lihat di sini. 1 dikalikan dengan 8 pangkat 3 kita akan memperoleh hasil 512. Kemudian untuk 7 dikalikan dengan 8 pangkat 2 kita akan memperoleh hasil 448. Kemudian untuk 6 dikalikan dengan 8 pangkat 1 hasilnya adalah 48. Dan yang terakhir 7 dikalikan dengan 8 pangkat 0 hasilnya adalah 7. Selanjutnya hasil dari perkalian 1, 7, 6, dan 7 dengan perpangkatan 8 kita jumlahkan ya. Dan kita peroleh hasilnya di sini adalah 1015. Berarti perhitungan kita sudah benar. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Di contoh yang ketiga kita masih diberikan bilangan yang sama. Jadi di sini ada 1111110111 di dalam basis 2. Kemudian kita disuruh untuk menuliskannya kembali ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 16 atau basis heksadesimal. Kita tahu bahwasanya 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Berarti nanti angka-angka 1 dan 0 yang ada di dalam basis 2 ini kita kelompokkan ya. Satu kelompok berisi 4 digit. Jangan lupa kita mulai dari arah sebelah kanan dulu. Dari sini nanti kita akan memperoleh ya di sini kelompok yang pertama isinya adalah 0, 1, 1, 1 atau karena di sini 0 ya paling depan sendiri tidak diawali lagi dengan angka 1 maka 0 di sini bisa kita abaikan. Artinya adalah 0, 1, 1, 1 itu sama artinya dengan 1, 1, 1 seperti itu. Kemudian di kelompok yang kedua di sini kita punya 1, 1, 1, 1 dan di kelompok yang ketiga kita punya 1, 1. Berikutnya kita akan lihat kira-kira 1, 1, 1, kemudian 1, 1, 1, 1, dan 1, 1 yang ada di dalam basis 2 ketika dia dikonversikan ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 16 bentuknya seperti apa, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lihat di tabel konversinya ya. Pertama tadi kita punya angka 111, berarti yang ini ya. 111 ketika dia dikonversi ke dalam bentuk basis 16 maka bentuknya akan berubah menjadi angka 7. Selanjutnya tadi kita punya 1111 berarti dia di sini. Nah 1111 yang ada di dalam basis 2 ketika dia dikonversi menjadi bilangan yang ada di dalam basis 16 maka dia akan berubah menjadi huruf F. Selanjutnya tadi kita punya 11 di basis 2 ya. Ketika dikonversi ke dalam bentuk basis 16, dia akan berubah menjadi angka 3. Nah, sekarang kita ubah ya. Untuk 0111 di sini dari bentuk basis 2 kita ubah ke dalam bentuk basis 16, maka dia akan berubah menjadi angka 7. Kemudian untuk 1111 akan berubah menjadi huruf F. Dan untuk 11 yang terakhir kita akan ubah menjadi angka 3. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya 1111110111 yang ada di dalam basis 2 itu sama artinya dengan 3F7 yang ada di dalam basis 16. Nah, untuk memastikan hal ini benar atau tidak, kita tinggal mengkonversikannya di dalam bentuk basis desimal, kemudian kita bandingkan. Untuk hasil yang ada di ruas sebelah kiri, kita sudah tahu ya tadi bahwasanya bilangan basis 2 yang ada di sebelah kiri ini ketika kita konversikan ke dalam bentuk basis desimal, hasilnya setara dengan 1015. Kita tinggal mencoba untuk mengkonversikan bilangan yang ada di ruas sebelah kanan. Karena di sini cuma ada 3 digit,
maka 3 di sini akan kita kalikan dengan 16 pangkat 2. Kemudian F itu kalau misalkan kita konversi ke bilangan ya, nilainya sama dengan 15. Kemudian kita kalikan dengan 16 pangkat 1. Dan yang terakhir di sini 7 akan kita kalikan dengan 16 pangkat 0. Dari sini teman-teman akan memperoleh hasil 768 ditambah dengan 240, kemudian ditambah lagi dengan 7. Dan ketika kita jumlahkan ya hasil-hasil ini, kita akan memperoleh hasil 1015. Berarti konversi kita tadi benar. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir ya dalam video ini. Di dalam pembahasan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah basis kuarter, basis oktal, dan basis heksadesimal menjadi basis biner. Jadi kebalikan dari pembahasan yang ada di poin ketiga. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama di sini kita diberikan bilangannya adalah 33313 dan posisinya ada di dalam basis 4. Kemudian tugas kita adalah kita harus merepresentasikan 33313 yang ada di dalam basis 4 ini ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis biner atau basis 2. Nah, sekarang bagaimana caranya? Gitu. Caranya adalah kita mengubah ya setiap digit yang ada di dalam basis 4 ini ke dalam basis 2. Kemudian diingat-ingat karena 4 itu hasil perpangkatan dari 2 ya, yaitu 2 pangkat 2, maka setiap bilangan yang ada di sini, di basis 4, harus dipresentasikan menjadi 2 digit angka yang ada di dalam basis 2. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari ya 3 dan 1 ini. Kalau misalkan dia berada di basis 4 dan ingin dibawa ke basis 2, dia akan berubah bentuknya menjadi seperti apa gitu. Kita lihat di tabel konversinya. Kita lihat di basis 4 ya. Kita butuh angka 1, kemudian angka 3. Untuk angka 3, ketika dia dikonversikan ke basis 2, nah di sini bentuknya adalah 11. Sudah ada 2 digit ya. Kemudian untuk angka 1 di basis 4 ketika dibawa ke basis 2, dia bentuknya adalah angka 1 juga gitu. Dan di sini masih 1 digit. Maka kita tambahkan 0 di digit yang paling depan. Seperti itu. Jadi kita ubah 1 ini menjadi 0, 1 agar nilainya tetap sama gitu maksudnya. 0 di depan seperti ini kan tidak memberikan efek apa-apa gitu ya. Tetapi dalam mengkonversi 4 ke 2 itu tetap 0 di sini harus kita cantumkan. Biar dia dari 1 digit menjadi 2 digit. Maksudnya seperti itu. Oke, kita kembali ke contoh soalnya tadi. Sekarang kita ubah satu-satu ya. Jadi 3 kita ubah menjadi 1, 1. Kemudian 3 di sini kita ubah lagi menjadi 1, 1. 3 di sini kita ubah menjadi 1, 1. Untuk 1 tadi kan hasil konversinya 1, tapi dia harus direpresentasikan menjadi 2 digit sehingga di sini kita tulis menjadi 0, 1. Dan yang terakhir 3 di sini kita konversi, kita tuliskan menjadi bentuk 1, 1. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh ya 33313 yang ada di dalam basis 4 itu sama artinya dengan 1111110111 yang ada di dalam basis 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita diberikan sebuah bilangan yang berada di dalam basis oktal ya. Jadi ada 1767, dia berada di basis 8. Kemudian tugas kita adalah merubah 1767 di basis 8 ini ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis biner. Ingat kembali bahwasanya 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 seperti itu. Maka setiap digit yang ada di dalam bilangan basis 8 ini kita ubah menjadi bilangan yang ada di dalam basis 2 dan bentuknya harus 3 digit. Seperti itu. Sekarang kita butuh angka apa saja gitu ya. Di sini ada 7, 6, kemudian 1. Kita lihat tabel konversinya. Kita lihat di bagian basis 8. Kita tadi butuh 7 ya, kemudian 6 dan 1. Seperti ini. Untuk angka 7
ketika dia berada di basis 8 dan ingin kita konversikan menjadi basis 2, maka bentuknya akan berubah menjadi 111. Kemudian untuk 6 yang ada di dalam basis 8, ketika kita ubah menjadi bilangan yang ada di dalam basis 2, bentuknya adalah 110. Teman-teman lihat di sini sama-sama sudah 3 digit ya. Kemudian untuk 1 teman-teman, untuk 1 di sini ya, 1 di sini berada di dalam basis 8, ketika dia diubah menjadi bentuk basis 2, bentuknya tetap menjadi angka 1 dan cuma 1 digit seperti itu. Nah, karena tadi yang diminta adalah berbentuk 3 digit seperti itu, maka kita tambahkan dulu dengan angka 0, 0 baru kemudian 1. Seperti ini. Awalnya kita jadikan seperti ini dulu ya, agar memenuhi syarat 3 digit. Kalau misalkan nanti ternyata angka 00 ini berada di posisi paling kiri sendiri, maka nanti bisa kita hilangkan. Seperti itu. Kita kembali lagi ke soalnya. Nah, kita mulai ubah ya. Di sini angka 1 kita ubah menjadi 001. Kemudian 7 kita ubah menjadi 111. 6 kita ubah menjadi 110. Kemudian 7 kita ubah menjadi 111. Kemudian nanti silakan sekat-sekat di sini dihilangkan ya teman-teman, sehingga kita akan memperoleh bentuk 001, 111, 110, 111 di dalam basis 2. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 angka 0 di bagian paling depan. Karena tidak memberikan pengaruh apapun, maka dia bisa kita hilangkan. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya 1767 yang ada di dalam basis 8 itu setara nilainya dengan 11111110111 yang ada di dalam basis 2. Contohnya selesai sampai di sini. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Di contoh yang terakhir ini kita punya bilangannya adalah 3F7 dan posisinya berada di dalam basis 16. Tugas kita adalah merubah 3F7 yang ada di dalam basis 16 ini ke dalam bentuk bilangan yang ada di dalam basis 2 atau basis biner. Teman-teman ingat kembali 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Maka nanti masing-masing digit yang ada di dalam angka basis 16 ini harus kita representasikan atau kita tulis ulang menjadi bilangan yang ada di dalam basis 2 dan jumlahnya harus 4 digit. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat tabel konversinya. Kira-kira 3F dan 7 di sini yang ada di dalam basis 16 ketika dibawa ke dalam bentuk basis 2 akan berubah menjadi bentuk yang seperti apa. Oke, kita lihat di sini ya, kita butuh 3, kemudian kita butuh 7 dan kita butuh F. Sekarang teman-teman lihat untuk yang F. F di dalam basis 16 ketika kita ubah menjadi basis biner, maka bentuknya akan menjadi 1111. Kemudian di sini ada 7 ya, 7 di dalam basis 16. Ketika kita ubah menjadi bentuk basis biner, angkanya di sini adalah 111. Dan ini belum 4 digit seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Kita tambah 0 di bagian paling depan. Sehingga nanti akan berubah menjadi 0111. Seperti ini. Kemudian untuk 3 di dalam basis 16, ketika kita ubah menjadi bentuk basis biner, maka dia akan menjadi 11. Nah, untuk 11 ini sendiri kan digitnya masih 2, maka kita harus ubah, kita tambahkan 2 0 di bagian depan, sehingga nanti akan berubah menjadi 0011. Seperti itu. Kita kembali ke soalnya ya. Nah, 3 kita ubah menjadi 0011, kemudian F kita ubah menjadi 1111, dan yang terakhir 7 kita ubah menjadi 0111. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menghilangkan sekat-sekat di sini ya. Sehingga kita akan memperoleh bentuk 001111110111. Untuk 20 yang berada di bagian paling depan sendiri ini bisa kita abaikan ya, karena tidak memberikan arti apapun seperti itu, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwasanya 3F7 yang ada di dalam basis 16 ini salah ketik ya teman-teman, ini basis 16
setara nilainya dengan 1111110111 yang ada di dalam basis 2. Soalnya selesai sampai di sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf ya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.